Yang Ibu Nastiti, Mbak Dini, dan teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 berkenan untuk mempresentasikan mengenai Global Human Resource Management. Kelompok 4 ini terdiri dari saya sendiri, Erlina Apriliantika, lalu Dinia Rizka, dan juga Nandang Ari Pangesti. Outline presentasi hari ini ada Staffing, Training, and Compensation, ada Developing, dan juga Motivating and Leading. Materi pertama yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah mengenai Staffing, Training, and Compensation for Global Operation. Dalam melakukan staffing untuk operasi global tergantung pada orientasi strategi utama dari perusahaan tersebut. Ketika perusahaan berada pada tahap internasionalisasi ekspansi strategis dan memiliki struktur terpusat, kemungkinan besar perusahaan akan menggunakan pendekatan staffing etnosentris untuk mengisi posisi manajerial utama dengan memperkerjakan parent country nationals atau tenaga kerja yang lahir dan tinggal di negara induk di mana terletak kantor pusat dari perusahaan tersebut. Ketika perusahaan memiliki orientasi strategi polisentris, maka perusahaan akan mempekerjakan host country nationals atau tenaga kerja yang lahir dan dibesarkan di negara tuan rumah dan dipekerjakan oleh perusahaan multinasional. Nah, pendekatan ini lebih efektif ketika diterapkan sebagai strategi multinasional. Jika perusahaan ingin bertindak secara lokal, staf di host country nationals ini jelas memiliki keuntungan karena para manajer ini secara alami sudah akrab dengan budaya, bahasa, dan cara berbisnis lokal. Selanjutnya, ketika perusahaan memiliki orientasi strategi global, maka manajer terbaik direkrut dari dalam ataupun dari luar perusahaan tanpa memandang kebangsaan. Praktik ini disebut dengan third country nationals, yaitu tenaga kerja yang lahir di negara selain negara induk dan negara tuan rumah, tetapi bekerja di negara tuan rumah. Terakhir, ketika orientasi strategi perusahaan adalah regiosentris, maka perekrutan dilakukan atas dasar regional dengan mempekerjakan inpatriat, yaitu karyawan yang dipekerjakan oleh perusahaan di lokasi kantor pusat perusahaan, tetapi dia bukan warga negara dari negara tempat kantor pusat berada. Selanjutnya adalah managing expatriate. Nah, bagaimana peran human resource dalam mengelola ekspatriat ini? Yang pertama ada expatriate selection. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mansour Javidan, itu menunjukkan terdapat 3 atribut pola pikir global utama yang harus dimiliki oleh seorang ekspatriat yang sukses. Yang pertama adalah intellectual capital, yang kedua psychological capital, dan yang ketiga adalah social capital. Lalu peran human resource selanjutnya adalah expatriate performance management. Nah, pada dasarnya penyebab utama kegagalan dari seorang ekspatriat ini adalah kurangnya perhatian dalam tahap pemilihan, persiapan, dan dukungan perusahaan, dan juga ketidakmampuan beradaptasi terhadap budaya lokal dan lingkungan kerja, kompensasi dan dukungan finansial yang tidak memadai, dan juga program yang buruk untuk dukungan karir dan pemulangan. HR kemudian berperan dalam pelatihan lintas budaya. Salah satunya adalah cara mengelola culture shock para tenaga kerja. Nah, ada 4 tahapan culture shock. Yang pertama itu adalah honeymoon, ditandai dengan perasaan yang positif. Lalu selanjutnya ada irritation and hostility, ditandai dengan rasa ketidaknyamanan. Lalu selanjutnya adalah gradual adjustment, di mana mulai merasa lebih akrab dan nyaman dengan orang, budaya, dan lingkungan baru. Lalu yang terakhir ada tahap biculturalism, tumbuh dan menerima dan menghargai masyarakat dan praktik lokal. Dalam training techniques perlu diperhatikan bahwa program pelatihan yang dirancang harus disesuaikan dengan strategi dari perusahaan tersebut. Nah, berikut adalah tampilan dari beberapa strategi perusahaan dan juga strategi teknik training yang harus diperhatikan. Yang pertama itu adalah expert stage, training yang dibutuhkan itu low to moderate. Yang kedua multi-domestic stage, yang diperlukan trainingnya adalah moderate to high. Yang ketiga adalah multinational company stage, di mana training yang diperlukan adalah high, moderate to high. Dan yang terakhir adalah global stage, di mana training yang diperlukan adalah high. Tahapan selanjutnya adalah compensating expatriate. Nah, terdapat beberapa komponen penting dalam kompensasi ini, yaitu salary,
taxes, allowances, dan juga benefits. Nah, pentingnya paket kompensasi ini ditujukan untuk menarik, mempertahankan, dan juga memotivasi karyawan internasional sehingga harus ada kesesuaian antara kompensasi dan tujuan yang diinginkan oleh perusahaan dan juga manajer. Selanjutnya yaitu mengembangkan kader manajemen global. Yang pertama yaitu manajemen karir ekspatriat. Manajemen sumber daya manusia kader global yang efektif tidak berakhir hanya dengan tugas luar negeri. Keefektifan ini ditandai dengan pemulangan yang sukses atau repatriasi ke perusahaan. Pada dasarnya ada 3 tahap yang dilalui oleh para ekspatriat. Yang pertama yaitu transisi dari home country menuju host country. Dan keefektifan tadi didasarkan pada persiapan yang dilakukan perusahaan. Persiapan tersebut meliputi persiapan dokumen legal, akomodasi, dan anggota keluarga yang ikut serta. Dalam hal ini, keluarga menjadi aspek yang sangat penting. Perusahaan perlu memerhatikan resistensi pasangan, termasuk di dalamnya kemungkinan karir pasangan, penyesuaian keluarga, dan pendidikan anak. Kedua, transisi memasuki host country. Pada tahap ini, perusahaan perlu tetap melakukan monitoring dan memberikan dukungan kepada ekspat. Terakhir yaitu repatriasi. Dalam hal ini, perusahaan perlu memikirkan agar ekspat dapat terus bertahan di perusahaan. Hal ini mengingat tingkat retensi ekspat lebih rendah ketimbang non-ekspat. Hal tersebut disebabkan karena ekspatriat cenderung mendapat tawaran lebih baik dari perusahaan lain, kemudian mereka merasa bahwa kompensasi di luar negeri lebih besar daripada di home country, dan merasa kurang diapresiasi. Perusahaan dapat melakukan upaya yang mencerminkan bahwa perusahaan menghargai pengalaman internasional mereka. Hal ini dapat dicerminkan dengan melakukan sesi perencanaan karir, kemudian komunikasi detail proses repatriasi, keberlangsungan komunikasi dengan home office, dan persetujuan terkait posisi repatriasi. Perusahaan perlu melakukan upaya-upaya tersebut mengingat investasi yang mereka lakukan bukanlah investasi kecil. Selanjutnya ada peran repatriasi pada pengembangan kader manajemen global. Ekspatriat mendapatkan banyak wawasan dan kemampuan yang dapat menambah nilai perusahaan seperti skill manajerial, toleransi, ragam perspektif, dan kemampuan bekerja dan memanage orang lain. Selain itu, Bertoin juga merumuskan hal-hal yang diperoleh lainnya seperti WOT, yaitu meliputi preferensi konsumen, WAIM seperti pemahaman bagaimana perbedaan budaya memengaruhi pemahaman cross-kultur, kemudian WEN, pemahaman tentang ketepatan momen dan waktu, HOW seperti manajemen skill termasuk delegasi, dan U yaitu relasi yang mereka buat selama penugasan. Dalam repatriasi terdapat proses transfer pengetahuan dan wawasan yang dipengaruhi oleh berbagai variabel sehingga akhirnya dapat mencapai tujuan akhir yaitu menambah nilai perusahaan. Dan langkah pertama yaitu harus memastikan bahwa ekspat tetap berada di perusahaan agar proses transfer berhasil. Kemudian ada global management team. Hal ini didefinisikan sebagai kumpulan manajemen dari berbagai negara yang berkolaborasi dalam grup untuk mencapai tujuan dan kesuksesan yang optimum. Contohnya ada Whirlpool Internasional yang memiliki manajemen tim dari Swedia, Italia, Belanda, AS, Belgia, dan Jerman. Kemajuan teknologi menciptakan adanya kemudahan dan ada pun yang disebut dengan tim transnasional virtual. Dalam tim ini ada beberapa hambatan seperti geografi, yaitu perbedaan waktu, perbedaan budaya, perbedaan bahasa, dan teknologi. Sehingga perlu dilakukan pelatihan terhadap para peserta tim virtual ini. Pada dasarnya, sebuah tim global harus dapat menumbuhkan kepercayaan di antara para anggota, mengatasi hambatan komunikasi, dan menyelaraskan tujuan anggota tim. Mereka juga perlu memperoleh kejelasan tentang tujuan tim dan memastikan bahwa tim memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Ada banyak teknik yang dilakukan untuk mencapai tujuan ini. Salah satunya adalah dengan menggunakan toleransi, kemudian proses trial dan error, dan menyiapkan budaya transnasional. Nah, untuk perempuan, di sini perempuan digambarkan sebagai sumber daya manusia yang kurang diberdayakan dalam manajemen internasional. Penyebab dari situasi ini adalah asumsi adanya bias berbasis budaya yang membatasi kesempatan dan kesuksesan manajer dan pegawai wanita. Hal ini dipengaruhi oleh budaya longgar atau loose dan budaya ketat atau tie. Pada budaya ketat atau tie, contohnya seperti di Jerman dan Korsel, norma perilaku yang diharapkan lebih jelas dan kaku terdapat kotak-kotak pembeda antara peran perempuan dan peran laki-laki, karenanya memiliki perempuan yang lebih sedikit dalam posisi kepemimpinan. Dan sebaliknya berlaku pada negara-negara berbudaya loose atau longgar seperti Selandia Baru, yang lebih terbuka terhadap konsep pemimpin wanita. Kemudian adalah perusahaan perlu memperhatikan adanya union atau serikat yang ada karena masing-masing serikat di negara yang berbeda memiliki kekuatan yang berbeda pula. Seperti di Eropa yang sangat kuat sehingga hak buruh sangat diatur dengan jelas. Secara umum ada sistem konvergens dan divergens. Nah, sistem konvergens ini terjadi karena praktik manajemen mulai berubah dan untuk meminimalisir atau menghilangkan sekat wilayah yang ada.
Hal ini terjadi terutama karena perusahaan multinasional melakukan koordinasi di antara anak perusahaan. Adanya perubahan ini nantinya akan merubah praktik hubungan industrial dan peraturan ketenagakerjaan secara umum di masa mendatang. Kemudian ada beberapa faktor yang mendukung kedua sistem berbeda ini. Di antaranya adalah kompetisi global dan MNC yang mendukung konvergen, serta sistem sosial, norma budaya, dan beberapa faktor lain yang mendukung sistem divergen. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Nanda. Baik, terima kasih Demiar atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab terakhir dari buku milik Helen Delsky ini, yang mana kita akan membahas mengenai motivating and leading. Sebagai pendahuluan, mungkin teman-teman sudah sangat familiar ya dengan kata memotivasi dan memimpin. Pada dasarnya motivasi menurut KBBI diartikan sebagai suatu usaha yang dapat menyebabkan kelompok atau seseorang itu menjadi tergerak untuk melakukan sesuatu. Sementara itu definisi dari kepemimpinan atau memimpin itu adalah suatu kegiatan untuk mempengaruhi aktivitas kelompok sehingga kelompok tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Seorang leader yang baik itu perlu untuk menjadi motivator yang baik bagi anggotanya. Namun ketika memimpin dan memotivasi itu terkadang seorang leader memiliki tantangan, terlebih karena perbedaan latar belakang dari para anggotanya. Seorang leader itu perlu untuk mendorong produktivitas anggotanya, namun di sisi lain juga berusaha untuk memberikan lingkungan yang harmonis bagi anggotanya. Untuk itu penting bagi kita untuk dapat belajar mengenai bagaimana proses untuk leading dan motivating yang baik dalam konteks budaya yang beragam, terlebih itu pada konteks lingkungan yang global. Berikut ini kita lebih masuk kepada materi ya teman-teman. Motivasi itu merupakan salah satu variabel yang dipengaruhi secara signifikan oleh budaya. Motivasi ini akan berpengaruh terhadap attitude serta kebiasaan dari seseorang ketika menjalankan pekerjaannya. Selanjutnya ada cross-cultural research on motivation. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar mengenai teori milik Hofstede yang mana terdapat 5 dimensi kebudayaan di dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu ada power disdain, uncertainty avoidance, individualism versus collectivism, masculinity versus femininity, dan long versus short-term orientation. Nah, pada subbab ini dijelaskan bahwa dimensi kebudayaan yang berbeda dalam masyarakat itu dapat digunakan untuk mengetahui apa hal-hal yang membuat masyarakat itu lebih termotivasi dalam bekerja. Nah, misalnya ketika seseorang itu memiliki penghindaran terhadap ketidakpastian yang tinggi, mereka itu akan termotivasi dengan adanya jaminan keamanan dalam pekerjaan mereka. Sementara itu, ketika seseorang itu memiliki uncertainty avoidance yang rendah, mereka akan cenderung termotivasi dengan pekerjaan yang challenging dan berisiko. Nah, ketika seseorang itu memiliki power distance yang tinggi, mereka itu akan cenderung nyaman dan termotivasi ketika bekerja dengan adanya hubungan antara bos dan bawahan atau adanya seniority. Sementara itu, seseorang dengan power distance yang lemah, mereka akan cenderung termotivasi dengan bekerja sama dan memiliki hubungan dengan sebayanya. Selanjutnya, seseorang yang memiliki individualisme tinggi akan cenderung termotivasi dengan pekerjaan yang mampu menunjukkan potensi individu mereka. Sementara, seseorang yang lebih bersifat kolektivisme akan termotivasi dengan pekerjaan dengan bentuk tim dan adanya dorongan dari kelompoknya. Kemudian, seseorang dengan kebudayaan yang memiliki maskulinitas tinggi akan cenderung nyaman dengan divisi dan aturan yang tradisional. Sementara itu, kebudayaan dengan dimensi femininity akan cenderung termotivasi dengan peran yang fleksibel dalam pekerjaan mereka. Selanjutnya terdapat the meaning of work. The meaning of work itu merupakan salah satu grup riset. Riset yang mereka lakukan itu menghasilkan satu konsep yang disebut sebagai work centrality. Work centrality ini menjelaskan mengenai bagaimana tingkat kepentingan dari bekerja bagi suatu individu pada waktu tertentu. Semakin tinggi work centrality score dari suatu individu akan menandakan semakin termotivasi dan berkomitmennya dia dalam bekerja. Misalnya pada negara seperti Tiongkok.
Work centrality dari Tiongkok itu cenderung tinggi. Untuk itu motivasi dan komitmen kerja mereka itu juga cenderung tinggi. Bahkan lumrah bagi masyarakat Tiongkok itu untuk bekerja dalam waktu yang lama dan dalam hitungan 7 hari seminggu. The meaning of work itu juga memberikan temuan dalam penelitian mereka atas 8 negara mengenai apa saja hal yang dapat membuat pekerja itu puas dengan pekerjaan mereka. Hal tersebut diantaranya adalah pendapatan, ketertarikan dan kepuasan, kontak dengan rekan kerja, pengabdian pada masyarakat, sarana untuk menyibukkan diri, serta status dan prestis. Selanjutnya mengenai the needs hierarchy in international context. Mungkin teman-teman sudah familiar ya dengan teori-teori motivasi yang dikemukakan oleh Maslow dan Herzberg. Teori dari Maslow itu mengungkapkan bahwa seorang individu akan cenderung untuk memuaskan kebutuhan dasarnya terlebih dahulu, baru nantinya akan memenuhi tingkat kebutuhan di atasnya. Berikut ini grafik dari teori Maslow. Nah, apakah teori Maslow ini relevan bagi setiap individu dari beragam budaya? Jawabannya ternyata teori Maslow ini dirasa relevan untuk Western culture, tempat di mana studi ini dilakukan. Namun, tingkatan hierarki ini dirasa kurang relevan untuk kultur lainnya. Misalnya, masyarakat dengan budaya ketimuran itu akan fokus pada kebutuhan masyarakat dibandingkan kebutuhan individual. Untuk itu, level hierarki tertinggi dari mereka mungkin bukanlah self-actualization. Sementara itu, teori Herzberg itu mengungkapkan bahwa terdapat 2 faktor yang mempengaruhi bagaimana sikap pekerja pada pekerjaannya, yaitu yang disebut sebagai hygiene factors dan the motivators. Tidak adanya hygiene factor itu dapat membuat ketidakpuasan, tapi kemunculannya tidak memberikan kepuasan atau motivasi. Contoh dari hygiene factor itu misalnya adalah pendingin ruangan. Nah, ketika pendingin ruangan itu tersedia, kita merasa seperti biasa saja. Namun, ketika pendingin ruangan itu dihilangkan, kita dapat menjadi tidak puas. Nah, kemudian the motivators itu diartikan sebagai elemen yang dapat memperkaya pekerjaan seseorang. Dijelaskan bahwa teori Herzberg ini dirasa masih relevan walaupun bersangkutan dengan konteks perbedaan budaya dan lingkungan yang internasional. Dengan mempelajari dimensi budaya dari pekerja, kita dapat mengembangkan reward system dan memotivasi mereka untuk dapat lebih produktif, seperti yang tertera dalam framework ini. Reward itu biasanya terdiri atas 5 kategori. Ada finansial, sosial, status, job content, karir, dan profesional. Pendekatan reward dari berbagai negara dengan kebudayaan yang berbeda itu bisa berbeda. Misalnya, Tiongkok itu memberikan tunjangan berupa pemberian rumah, beasiswa, dan perawatan kesehatan untuk menutupi tingkat gaji yang cenderung rendah. Selanjutnya, kita akan masuk pada materi mengenai kepemimpinan. Dalam konteks global, seorang pemimpin itu memiliki peran yang begitu kompleks, yaitu sebagai representasi dari parent firm, sebagai manajer dari local firm, sebagai anggota dari local community, sebagai warga negara dari host country atau negara lainnya, sebagai anggota dari suatu profesi, serta anggota dari suatu keluarga. Peran dari seorang leader itu terdiri atas interaksi antara 2 set variabel, yaitu content dan context of leadership. Konten dari leadership itu diartikan sebagai atribut yang dimiliki oleh seorang pemimpin dan keputusan yang harus dibuat oleh pemimpin, misalnya pengetahuan dan cultural adaptability yang dimiliki oleh leader. Sementara itu, konteks dari leadership itu terdiri atas variabel yang terkait dengan situasi tertentu, misalnya struktur organisasi dan keadaan sosial cultural dari organisasi. Selanjutnya adalah the role of teknologi in leadership. Teknologi itu memiliki efek pada bagaimana seorang manajer dapat memimpin dan memotivasi pekerjaannya. Karena perkembangan teknologi, pemimpin harus dapat membuat keputusan dengan cepat dan perlu untuk selalu fleksibel dalam bertahan dengan situasi yang naik turun. Modern leadership theory menyadari bahwa tidak terdapat leadership style yang bekerja dengan bagus di segala situasi. Dengan begitu, pemimpin sendiri perlu untuk dapat melihat pada konteks, norma, dan kebudayaan yang ada di sekelilingnya untuk dapat memiliki style kepemimpinan yang baik.
Selanjutnya terdapat GLOBE yang merupakan proyek riset yang meneliti pada 62 negara mengenai kebiasaan leadership yang cocok diterapkan berdasarkan aspek kebudayaan negara yang dijadikan subjek penelitian. Misalnya, Prancis itu berekspektasi bahwa pemimpin mereka itu terlatih terlebih dalam bidang seni dan matematika. Selanjutnya terdapat Integrated Leadership Model. Model ini berinti mengenai bagaimana konteks dan konten leadership dalam konteks lingkungan yang multikultural itu dapat berpengaruh pada situasi dan interaksi antara seorang leader dan pekerja. Kemudian, dengan melihat pada dimensi kebudayaan pekerja, manajer itu dapat menyusun strategi motivasi yang baik sehingga pada akhirnya berdampak pada meningkatnya produktivitas dari pekerja. Mungkin sampai sini video dari kelompok 4. Mohon maaf atas banyaknya kekurangan. Saya mewakili kelompok mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian teman semua. Salam sehat.